saya Randy Syahputra, Sarjana Komputer, Register Komputer. Saya merupakan dosen program studi Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pemrograman web. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknik Informatika semester 4 yang berbobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali presentasi proyek. Model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah project based learning, merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan menjadikan proyek mengembangkan aplikasi berbasis web sebagai inti pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 03, CPL 08, CPL 10, CPL 13 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan gugus pengendali mutu Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 101, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar dan teori yang terkait dengan sistem informasi, manajemen sumber daya informasi, dan strategi organisasi. CPMK 102 mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Selanjutnya CPMK 103, mahasiswa mampu merancang, membangun, dan mengevaluasi aplikasi inovasi digital yang sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan model sistem dan proses bisnis. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web dengan materi pertemuan 16, yaitu menganalisis feedback pengguna untuk merancang iterasi pengembangan produk selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Oke ya, ini adalah mata kuliah pemrograman web di pertemuan terakhir, yaitu final project. Jadi selama kalian proses mata kuliah ini membuat sebuah pemrograman ya terkhusus web, disinilah puncaknya dalam penilaian. Di sini per kelompok. Jadi aturannya nanti akan dimintakan presentasi satu persatu ke depan ya, lalu kita diskusikan bagaimana. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, selamat siang teman-teman. Izinkan kami dari kelompok akan presentasi kita sudah membuat. Terus itu semoga masuk lebih dalam lagi. Perkenalkan kami anggota kelompok ada. Saya sendiri di sana nomor 2. Saya Julia Sama. Saya Julia Sama. Oke, dari sini coba ke halaman awal dashboard ini. Ini dashboard. Ini project pembuatan website toko bunga online. Oke, satu orang memintakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kristalia Andalita. Izin bertanya soal di sini kan ini ada usernya ada beberapa, dan kalau misalkan apakah di website ini itu boleh beberapa penjual bunga toko bunga atau cuma di satu toko bunga tersebut, cuma di toko bunga itu? Oke, silakan. Sudah. Jadi untuk aktor kami ini yang cuma 2, yaitu pelanggan dengan petugas. Seterusnya Untuk petugasnya admin cuma ada 1
ya itu kami sendiri. Oh berarti ini jadi satu toko. Jadi satu toko Apa perbedaannya toko online, marketplace, lalu e-commerce? Kalau ini kan dia tergolong ke dalam toko online. Yang menjadi pertanyaan, apa sih bedanya sama e-commerce dan marketplace? Itu coba. Kalau menurut kamu, Dik? Ya, menurut. Baik, terima kasih. Kalau menurut kita kalau toko online cuma fokus ke satu toko. Kalau untuk marketplace cuma berfokus untuk barangnya. Kalau e-commerce itu jenjangnya lebih besar lagi, Ben. Oke, bagus. Terima kasih, Ben. Oke, pertanyaan jawaban yang cukup baik. Nextnya yang ujung, menurut kamu apa? Kalau Gimana? bedanya marketplace dan e-commerce-nya? Iya. Ya, kalau marketplace itu kayak website mandiri kan. Ya, kalau e-commerce itu dia lebih besar kan website-nya, banyak penggunaan. Kalau yang seperti kita bilang cuma sedikit lah, banyak besar. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi apa ya, Dek? Nanti ya, ini pemrograman web ini mata kuliah core, artinya apa? Inti ya, dan informatika. Jadi jangan sampai nanti kalian mau selesai dari sini skripsi itu nggak bisa pemrograman, itu nggak boleh, itu harus bisa. Ibaratnya gini, Dek, kedokteran, dokter tapi nggak bisa pasang infus dan lain-lainnya. Jadi ini mata kuliah inti ya, mata kuliah inti. Jadi harus bedain. Misalkan ini ya, tema yang diangkat oleh teman kalian itu toko online, marketplace dan juga e-commerce. Perbedaannya ada di transaksinya gitu. Ya, pola bisnisnya itu berbeda. Kalau marketplace seperti di Facebook, dia hanya menjumpakan, tapi admin di situ nggak pernah terlibat deh. Kalian ada di situ terlibat transaksi keuangan di situ, Mark Zuckerberg? Nggak ada ya. Dia hanya menjumpakan. Habis itu COD di luar. Nah itu polanya ya, pola bisnis dan transaksinya. Tetapi kalau dia e-commerce, ada yang tahu contoh e-commerce apa? Iya, Shopee. Jadi dia toko dijumpakan sama konsumen, toko dia bisa mengendalikan transaksi di situ. Bahkan delivery-nya juga dikendalikan sama dia transaksi. Kalau toko online dia buka toko, di online kan, dan dia langsung menuju pembeli, nggak ada pihak ketiga di situ. Ya, jadi di situ harus kalian bedakan. Ini website masih tergolong sederhana, ya, masih tergolong sederhana. Kenapa sederhana? Kalian bilang karena dia belum ada metode. Tahu metode? Tahu metode? Jadi kalau kalian ingin mengambil keputusan, ya misalkan mau beli iPhone, biasakan iPhone 13 dengan iPhone 12 Pro misalkan, itu kalian pasti ada sedikit dilema kan? Mau ambil mana, nanggung gitu kan? Uangnya juga bagaimana? Di situ ada penyelesaian metode, ya, ada penyelesaian metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, contoh di sini bisa kalian gunakan metode untuk menentukan misalkan produk yang direkomendasikan. Kalau di Shopee deh, itu di bawah. Kalau login kalian wanita pasti produknya wanita ya. Benar atau tidak? Benar ya, kemungkinan iya. Nah kalau laki-laki biasa produknya itu ya kalau nggak otomotif, motor, mobil dan sebagainya. Itu nggak sembarangan deh. Itu menggunakan metode. Ya, itu menggunakan metode. Bahkan barang di Indomaret itu nyusunnya pakai metode deh. Nggak sembarangan. Kenapa es krim ada di sebelah kiri? Ada yang tahu kenapa es krim ada di sebelah kiri?
langsung dapat. Iya. Siapa yang langsung dapat? Nah, Iya betul, anak-anak. Kenapa anak-anak es krim diletak di sebelah kiri? Nyambung nih terus. Kenapa? Gimana? Bisa jawab? Karena psikologinya kalau kalian bawa adik kalian yang masih kecil berjalan di tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri, ya kan? Kalau kalian abang yang jalan, lu taruh sebelah kanan, jadi jalan ketabraklah dia di sebelah kanan, gitu kan? Nah dari situ deh, itu dari hal sekecil itu aja, itu sudah ada perhitungannya nih, sudah ada perhitungannya. Pertanyaan kedua, Indomaret sama Alfamart sebelah-sebelahan, ada yang tahu kenapa? Gimana? Ada yang tahu? Ada yang pegawai Indomaret di sini? Ada yang tahu kenapa? Biar beda warna. Beda warna. Kurang tepat. Ada yang tahu? Oke. Jadi untuk mengurangi biaya riset. Jadi kalau kita mau menentukan lokasi, kalian mungkin pengusaha mau menentukan lokasi itu pasti nggak sembarangan deh. Ada hitung-hitungannya di situ. Nah, untuk biaya itu bisa memantau beberapa bulan, bisa bahkan bisa sampai 1 tahun. Misalkan di depan peternakan sana buka Indomaret, dia harus ngitung berapa jumlah orang yang lewat, apa produk-produk di situ, apa fasilitas publiknya karena dia dekat kampus, apa segala macam berapa jumlah yang lewat. Nah, karena Indomaret sudah buka duluan, Alfamart tinggal masuk aja deh, dia nggak perlu untuk riset ulang. Itu seperti itu dia. Jadi itu untuk mengurangi biaya riset. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekarang kita akan masuk ke live demo. Kami di sini web kami ada eventnya untuk deskripsi singkat mengenai apa itu web kami. Kita lihat ada berapa dan ada 5 peta yang kami buat. Langsung saja kita masuk ke halaman login. Silakan. Ada yang mau bertanya? Nah ini agak seru ya, agak berbeda, berinovasi, berani. Menir teringat sama mahasiswa bimbingan Menir, ini belum tamat ya. Dia ngambil judul game people pleasing. Tahu people pleasing? Orang yang people pleasing. Pleaser. Jadi dia nggak enakan. Iya. Akhirnya apa? Bukan meledak deh, nggak sanggup badannya. Meledak nggak apa-apa ya kan? Ini nggak sanggup dia, meninggal mendadak jadinya. Jadi dia tipe orang yang nggak enak. Iya. Dia stres. Ya, dia stres. Ada mahasiswa yang kreatif ngambil itu. Nah, untuk mengatasinya dia membuat sebuah game. Jadi ketika berharap game itu setelah people pleaser ya, bermain game itu dia akan normal gitu. Jadi dia berani untuk menolak atau bilang enggak. Jadi manfaat gamenya jelas untuk apa sih? Untuk apa? Iya, untuk merubah psikologi orang tersebut biar tidak stres karena people pleasing tadi. Jadi benar bertanya, kamu buat ini tujuannya apa? Nah, karena di sini kayak banyak forum-forum tertentu kayak website-website yang hanya membahas kayak satu pembahasan tertentu. Jadi di sini kami menggabungkan beberapa peta di mana ada bisa akses lokasi tertentu juga. Jadi kami menggabungkan sekaligus beberapa. Jadi kedepannya masih bisa ditambahkan map ataupun cerita-cerita lainnya untuk agar bisa menjadi satu forum atau bisa didiskusi bersama di dalamnya. Oke, ini ya penggabungan. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Yang perempuan silakan. Nah ini kelompok sana tadi. Silakan kamu bertanya. Namanya sebutkan biar meneringan. Perkenalkan, nama saya Asia Sabilo. Jadi tadi kan dijelaskan cara menambah XP atau level. Jadi apakah pengguna bisa kehilangan XP atau level? Jawab, kalau untuk kekurangannya kayak akan turun XP bisa itu dengan membuka map tadi. Contoh kan tadi ada log sini 200 XP. Jadi ketika membuka ini map butuh 200 XP. Jadi ketika buka akan terkurang 200 XP. Tapi levelnya tidak turun. Levelnya tetap. Jadi menandakan kalau dia solo sampai ke level ini.
walaupun experience-nya mungkin rendah karena membuka-buka lab tertentu. Oke, baik, terima kasih. Ini kekurangan satu orang akan. Oke, di sini ada website lowongan kerjaan ya. Silakan ada yang bertanya. Silakan nih. Nah, silakan. Menarik sepertinya webnya ya. Pada butuh lowongan kerja semua. Atas kesempatan diberikan, perkenalkan nama saya Devani Anis yang bertanya, menurut kelompok kalian bagaimana cara mempromosikan web ini ke perusahaan? Karena kan ini sebagai mahasiswa juga, ibarat cari investor. Kok mau dibawa nama kampus? Bagaimana? Terima kasih. Jadi ini menarik sih. Jadi DP Alus sebenarnya ini karena bawa nama universitas, tolong masukkan kembali ke website dulu tentang proposal dari website ini. Nantinya tolong akan jadi pernyataan universitas untuk tolong promosikan ke korporat yang ada gitu. Bahwa Unsrat ada sebuah website, kalau misalnya perusahaan itu perlu mencari kerja atau perlu recruiter, orang bisa kolaborasi sama-sama dengan perusahaan itu. Nanti Unsrat bantu rekomendasi mahasiswa yang bisa berrekrut juga lewat website ini. Thank you, jelas bermanfaat. Oke, Naswan. Izin bertanya, saya Raja Kiroyan. Siapa deh? Raja. Praja. Izin bertanya, kan ini terkait lowongan kerjaan toh, itu kita mau tanya, ini tuh cuma sebagai penghubung antara perusahaan dengan DP calon karyawan atau ada perlindungan terkait DP calon karyawan ini, misalnya siapa tahu itu kerja bodong dan dapat suruh apa ternyata tuh sampai sana dapat kirim ke Kamboja. Itu apakah ada DP perlindungan atau memang cuma penghubung aja dong itu? Terima kasih. Nah itu. Oke, karena jadi distribusinya ini kan awalnya dari universitas pihak ketiga gitu yang jembatan antara mahasiswa pelamar dan perusahaan. Bagaimana kalau mau tahu itu perusahaan itu bodoh atau tidak? Karena orang harus melewati verifikasi dari universitas. Jadi selain masuk ke lamaran juga nanti kedepannya itu bisa diperdalam. Mungkin pihak dari universitas itu survei langsung ke kantor itu seperti apa sehingga orang dapat melindungi DP mahasiswa yang kerja di situ kira-kira layak di tempat untuk orang promosikan ke DP mahasiswa. Jelas, mantap. Oke ya. Oke, sudah ya. Nah, jadi itu benar semua ya yang kalian pertanyakan, bagaimana tadi kalau ada banyak lamaran yang dilamar dia kan 10 semua kan, dan semuanya rupanya lulus. Ya kan, misalkan lamar perusahaan Harvard nyambung di sini gitu, S3-nya baru dia kan boleh punya akun, baru dia melamar dan tembus. Nah di situ gimana solusinya? Apa solusinya? Solusinya adalah sistem pintar, ya. Sistem pintar, basis pintar, algoritma, pendekatan, metode itu digunakan. Contohnya tadi dia menggunakan siapa tadi? Pakai machine learning. Jadi kalian cari sistem pintar yang bisa digunakan untuk ini. Jadi dia memfilter. Kalau dia sudah mendaftar satu sesuai kompetensinya, dia nggak bisa mendaftar yang lain. Jadi sebenarnya sudah baik websitenya, cuman masih level magang. Kenapa bisa dibilang level magang? Karena belum ada sistem pintarnya. Nah, gimana kepingan yang hilang tadi biar bisa memenuhi syarat sebagai skripsi? Ya sistem pintar tadi yang benar bilang. Kalau seandainya dia buat perusahaan, buat aplikasi ini, lalu ada apply pekerjaan, otomatis sistem yang menilai portofolionya, lalu muncul pengumuman dia lulus tanpa ada campur tangan orang lain sebagai admin di situ untuk memilih dan melihatnya. Nah, disitulah dia baru memenuhi syarat sebagai skripsi. Jadi kalian harus pikirkan website yang sederhana, level magang, dimasukin basis pintar, sistem pintar, algoritma, atau pendekatan, atau apapun itu namanya, yang tergolong basis pintar, dia akan menyempurnakan dari aplikasi ini. Gitu. Tadi Mener sudah catat beberapa, Ini misalkan mau dibuat sistem pintar, ya sudah, silakan apply. Lamaran otomatis nanti dia akan merankingkan atau menerima karyawan yang sudah apply tadi. Jadi gak ada kita campur tangan manusia untuk ngeklik, melihat, membaca, itu udah gak ada lagi. Gitu. Itu sistem pintar yang digunakan.
Jadi nanti ketika kalian magang, ini semester 4, magang semester berapa? Tahun depan berarti ya? Ini boleh untuk magang. Ya, tapi skripsi belum boleh. Kalau tadi seperti itu, si cabai tadi, itu boleh untuk skripsi. Jadi memprediksi harga cabai. Tapi pun basisnya harus kuat nih. Jangan pula hari ini dilihat harga cabai per kilo 30.000, ke pasar 45 kita dapat 100.000, itu melenceng. Ya, di situ harus ada sistem pintarnya. Sama juga tadi game. Pernah nggak main PES? Di menit terakhir tendangan dari sudut kanan ya, tendang bola lambung. Pernah nggak main PES kan? Kemungkinan besar gol nggak di menit terakhir? Gol nggak? Nggak pecinta PES nih. Long ball, ya kan? Itu kemungkinan besar gol itu. Kenapa? Itulah algoritma pintar yang ada di dalam game. Biar apa? Iya, biar seru, kecanduan kita mainnya. Jadi game itu nggak sembarangan buat deh. Jadi ada itu di menit terakhir bisa dia senggol sedikit kartu merah, itu sudah disetting. Ya biar kalian ketagihan. Coba kalian mau main Mobile Legends, coba kalian perhatikan basis pintar apa yang di sana membuat kalian ketagihan. Pasti itu ada. Gak mungkin enggak. Jadi penerapan sistem pintar itu bukan cuma di aplikasi seperti ini dan lain-lain, di game juga. Oke, itu tadi basis pintar itu sangat dibutuhkan, bahkan syarat kalian lulus. Kalau website seperti ini kalian hanya lulus di D3 saja. Ditambahkan metode dan basis pintar, itulah jadi kalian S1. Kemudian ada sebuah CV yang dibangun sama kawan di Medan. Jadi awal kami ngirim ke situ deh, kami ngajukan proposal di kafe, ya di kafe. Kan banyak tuh yang karyawan-karyawan kafe yang kadang dia nggak jujur, ownernya harus datang tiap hari, ownernya harus nungguin di kasir. Nah, kami sebagai CV dengan kelompok-kelompok teman seperti ini kumpul dan mengajukan proposal untuk membuatkan aplikasi penjualan di sana. Jadi owner bisa dari luar daerah dari mana untuk mengontrolnya. Agar tidak berat, kami mengambil upah itu per transaksi. Ya, pembuatan program tadi per transaksi. Jadi kalian bisa kumpulkan tim teman. Nah, di Manado masih banyak kafe yang masih manual. Coba kalian ajukan proposal pembuatan aplikasi secara gratis, tapi kalian ambil fee-nya per transaksi. Jadi jangan per tahun sekian, itu berat, agak nggak mau itu ownernya. Tapi kalau kalian ajukan per transaksi, misalkan satu meja transaksinya 100.000 dan kalian ambil misalkan 2,5% aja, ya kayak zakat gitu. Nah, silakan, nggak masalah. Dan yang terakhir, keamanan. Website itu aman, yang paling dibutuhkan. Ketika kalian sudah membuat website tapi nggak aman, sama saja ya. Jadi keamanan itu harus diutamakan. Bisa dilihat di sini tingkat keamanannya di mana? Atau kalian bisa lihat tingkat website itu amannya dari mana? Dari mana? Aduh, nggak dengar mana ini? Dari DP langsung di DP URL. Iya benar. Dari sini. Kalau dia aman gimana? Ada TPS. Iya, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya TPS itu gimana? Ya, aman sih. Ciri-ciri fisiknya, kita lihat fisiknya gimana? Kalau yang aman? Ada kalau yang aman, kalau yang nggak aman dia ada di berupa peringatan begitu. Gitu. Ya, ada lagi bisa share lebih detail itu sudah ada benar. Ada lambang kunci sambil nama YouTube begitu ada. Iya. Jadi dia sudah dienkripsi dari HTML5 ke atas itu sudah. Jadi dia di sini dia random. Ya, random. Kadang linknya Bun kalau sudah dipakai di hari ini kita buka minggu besoknya itu sudah jadi sah. Kalau ini kan kelihatan kerjaku.kesu.com tidak merupakan sebuah folder, di dalamnya ada index.php. Ini kelihatan. Iya. Nah, ini kelihatan. Jadi kalau nanti kalian keamanan pakai enkripsi, ya seperti di YouTube dan lain-lain, itu bakal random URL-nya.
Jadi jangan kalian ngajukan proposal di kafe seperti ini, bahaya, nggak bakal diterima itu. Jadi dienkripsi dulu. Oke, silakan ada pertanyaan. Oke, kalau tidak, mari kita. Ada. Siapa lagi? Aduh, udah di record aja, kirim ke Mener sebelum nilai UAS ya. Kira-kira setiap 3 hari lagi kalian buat recordnya, kirim link YouTube-nya ke Mener, ke WA aja, karena nggak terbaca. Oke, silakan, boleh kembali. Siapa komtimnya? Komtimnya nanti WA Mener, minta absensinya ya. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen besar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.